banyak sahabat Rusni, ibu-ibu muda nih dok yang belum aware atau peduli dengan pemeriksaan selama proses kehamilan. Nah, boleh dijelaskan dikit ya dok mengenai apa sih itu pemeriksaan proses kehamilan atau antenatal care ini? Kan katanya ibu hamil nggak boleh minum es, nanti bayinya gede. Nah, ibu hamil ini banyak yang anemia, ya kekurangan darah merah. Oh rupanya waktu hamilnya nggak. Halo sahabat Rusni, sahabat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Senang sekali di Sabtu pagi ini, saya Ridwan Syah Maulana Azhar bisa berjumpa kembali dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan, di mana lagi kalau bukan di acara Ngopi, Ngobrol Pagi bareng para ahli. Baik sahabat Rusni, tentunya proses kehamilan merupakan proses yang diidam-idamkan bagi setiap orang tua, dan tentunya banyak hal yang harus diperhatikan selama proses kehamilan ini untuk mencegah adanya komplikasi persalinan maupun kehamilan. Maka dari itu, mempersiapkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil menjadi penting sehingga dapat diharapkan janin bisa tumbuh sehat dan ibu mampu menghadapi persalinan, nifas, dan menyusui dengan tepat. Dan tentunya salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care. Lalu apa sih itu antenatal care? Mending kita tanya langsung yuk pada ahlinya. Ya, sudah hadir bersama kita Dr. Adi Sukrisno, spesialis obstetri dan ginekologi. Halo, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Luar biasa dokter, terima kasih nih dokter udah mau hadir lagi di acara Ngopi Pagi ini. Baik nih dok, bahasan kita pada pagi ini cukup menarik nih dok. Ingatkan, mungkin banyak sahabat Rusni, ibu-ibu muda nih dok yang belum aware atau peduli dengan pemeriksaan selama proses kehamilan. Nah, boleh dijelaskan dikit ya dok mengenai apa sih itu pemeriksaan proses kehamilan atau antenatal care ini? Oh, jadi kita sekarang bahas tentang kehamilan ya. Iya, nah, kehamilan sebelum lahiran namanya waktu hamil periksa ya. Iya. Nah, periksa ini namanya ANC atau antenatal care. Ante itu sebelum, nata itu lahiran, care itu adalah perawatan. Jadi antenatal care itu bukan sekedar pemeriksaan. Kalau pemeriksaan ya examination. Ya, jadi pemeriksaan sebelum lahiran, nah, cuma periksa. Tapi ini care. Jadi adalah perawatan, pengawasan sebelum lahiran. Nah, sebelum lahiran kan hamil. Nah, jadi ibu hamil ini diawasi, diamati, di care, nah, secara rutin, secara teratur. Oke, nah gitu. tujuan dari apa namanya tadi dok ya, persiapan, pengawasan pada ibu hamil ini apa sih dok sebetulnya? Nah, jadi tujuannya gini, kenapa kok kita memberikan program yang namanya ANC ini? Tujuannya adalah untuk menentukan ibu hamil ini golongan risiko rendah apa risiko tinggi. Nah, yang bisa menentukan itu kan tenaga medis. Kalau ibunya mungkin hanya merasa fine-fine aja gitu. Nah, pada saat periksa ketemu sesuatu nih. Nah, itu kita golongkan, oh ini ibu hamil risiko rendah, ini ibu hamil risiko tinggi. Nah, itu pada saat antenatal care. Oke, jadi penting banget ya dok ya? Oh iya, itu penting, itu harus dilakukan. Harus wajib dilakukan ya dok ya? Bahkan pemerintah itu mewajibkan di unit-unit kesehatannya, puskesmas, itu ada rumusnya, K4. Nah, apa aja tuh dok? K itu kunjungan. Nah, kunjungan selama hamil, jadi begitu telat nih, positif nih, sampai nanti lahiran, itu minimal 4 kali. Minimal. Selama proses kehamilan? Minimal 4 kali. Nah, lebih baik ya, jangan kurang. Nah, ini namanya rumusnya K4. Artinya K1 kunjungan minimal 1 kali di trimester 1. Nah, minimal K2 1 kali di trimester 2. K3 3 dan 4 itu minimal kunjungan 2 kali di trimester 3. Itu minimal ya, betul ya. Lebih baik dan sahabat Rusni ya harus lebih dari itu. Iya. Jadi karena banyak hal yang harus dipersiapkan juga ya dok ya untuk menghadapi proses persalinan ya dok ya. Iya. Oke, karena mungkin selain untuk proses pertumbuhan janinnya baik, juga ibunya juga harus dipersiapkan juga dengan baik ya dok ya. Betul. Oke, nah dok, untuk setiap kunjungan ini
persiapan atau ini apa sih dok yang diperiksa atau apa sih yang harus dipersiapkan oleh ibu hamil ini dok? Ya, Mm-mm. baik. Menarik nih ya. Iya, ya, dok. Tiap kali datang apa nih gitu kan ya. Yang harus diperiksa gitu Bawa kan? apa nih gitu Iya. ya. Ya kalau bisa bawa oleh-oleh dong. Biar makin semangat ya Oh dok ya? iyalah, bawa oleh-oleh ya pasti diterima dengan tangan terbuka. Nah, ini yang harus dibawa nih. Itu buka apa tuh dok? Nah, ini namanya buku kesehatan ibu dan anak. Oke. Jadi setiap ibu hamil itu punya buku di mana di dalamnya ini berisi informasi yang harus dibaca, yang harus diketahui oleh ibu-ibu hamil, dan nanti itu tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan pada ibu hamil bisa mencatat hasil pemeriksaan di sini sehingga terpantau, terrecord, tercatat. Jadi nggak hanya apa ingatan-ingatan kan Iya, bisa iya. lupa. Iya, iya, dok. Nah, ini ada catatannya. Dan siapapun akan bisa melanjutkan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan terakhir yang diketemukan. Oke. Nah, jadi persiapan tidak ada. Ya, tentunya sebelum berangkat sarapan dulu, ya kan? Ibu hamil itu adalah orang sehat. Iya. Harapannya sehat, semua baik. Beda dengan orang yang datang dengan tifus, dengan demam berdarah, datang udah sakit gitu. Nah, ini sehat, maka auranya harus aura positif, harus aura semangat Iya, gitu iya. ya, karena kita tujuannya untuk menjadi lebih sehat, lebih Iya. baik. Mm. Katakanlah misalkan tidak ada sesuatu yang membahayakan, kita ketahui lebih dini, kita bisa atasi jauh lebih baik, syukur-syukur bisa mencegah. Oke. Gitu. Jadi di buku itu juga pendokumentasiannya juga Betul, terintegrasi ya dok ya? jadi akan Oke. terdokumentasi dengan baik dan ini standar nih dari Kemenkes. Cuma nanti gini, ibu-ibu sahabat Rusni, mungkin ibu punya buku antenatal care yang tidak seperti ini, mungkin dari sarana kesehatan yang lain tertentu, asal isinya itu ya mirip-mirip dengan ini, nggak apa-apa, bawa juga. Kalau katakanlah misalkan diberi ini double backup, bawa juga dua-duanya. Jadi itu adalah recording dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, sehingga kita tahu riwayatnya. Oke. Gitu. Jadi oke dok ya. Jadi kan tadi seperti yang udah dikasih tahu sama dokter, ini apa? Kita jadi harus semangat ya dok ya untuk proses kehamilan ini ya. Betul, dan Oke. auranya ada aura Aura positif, iya. gitu. Semangat positif dan semangat sehat dan semangat normal. Oke. Jadi Iya. apa namanya? Kan mau menyambut ya dok ya, menyambut anggota keluarga baru. Kita harus semangat ya dok ya. Iya, betul. Oke dok, nih saya jadi salah fokus nih dok dengan cover dari buku itu. Ada bapaknya dok. Jadi saat melakukan pemeriksaan harus sama suaminya nih dok ya. Ya. Harus bareng ya. Ya, jadi ini gambarnya, ceritanya nih. Ini ada suaminya. Ini bukan siapa-siapa loh ya, suaminya ini makanya bajunya seragam. Ada anak yang satu, ini ceritanya kehamilan kedua. Oke. Jadi sebaiknya kalau suami itu bisa mendampingi, ya dampingilah istrinya, ya kan? Tentunya akan dapat informasi yang lebih baik. Kemudian nanti bapak bisa menanyakan seputar kehamilan istrinya atau persiapan apa yang nanti kalau ada sesuatu. Tetapi katakanlah misalkan suami harus bekerja dan tidak bisa mendampingi, ingat loh ya, bukan halangan. Oh karena nggak ada suami nggak jadi ANC, nggak gitu. Jadi katakanlah suami harus bekerja, harus mencari nafkah, ya ibu silakan datang sendiri atau dengan orang tua atau dengan teman atau dengan siapapun lah ya. Yang artinya itu orang dekatnya yang bisa mendampingi sehingga ada bisa berbagi. Oke. Gitu. Jadi pendampingan juga perlu. Kalau sendiri ya semoga sih ya nggak ada apa-apa, tapi kan kita lebih baik waspada. Iya, karena dukungan sosial juga penting ya dok ya, dari orang-orang terdekat ya dokter ya. Nanti dibalik kan, Iya. kalau misalkan saudaranya atau tetangganya atau temannya hamil, ganti dampingi. Ya gitu kan, jadi sharing lah. Oke. Untuk kebaikan saya kira nggak ada jeleknya kita Oke. berbagi dalam kebaikan. Sama-sama sharing ya dok ya. Betul. Oke, nah dokter, tadi kan persiapannya sendiri salah satunya adalah sarapan ya dok ya. Iya. Nah, untuk ibu hamilnya nih yang mau datang Iya. kunjungan, ada persiapan lain nggak sih dok yang harus dipersiapkan selama proses Iya. kunjungan ini? Ya tentunya persiapan uang ya. Harus Oke. sangunya ada ya. Nanti kalau misalkan harus beli vitamin, harus beli susu, harus beli
mungkin makan siang atau apa ya ada persiapan seperti itu. Kemudian persiapan khusus saya kira untuk perlengkapan tidak ada kecuali nanti pada saat bersalin. Kalau saat bersalin ada perlengkapan bersalin standar lah ya, seperti kain, handuk, mopo, peralatan mandi, peralatan untuk membersihkan diri, sikat gigi, semua itu standar aja. Ya selebihnya mungkin bisa dibeli karena sudah disediakan oleh rumah sakit Pelni ya. Jangan khawatir, ibu nggak bawa apa-apa, kita sediakan semua dengan lengkap ya. Yang paling penting niat ya dok ya. Betul, iya. Niat kunjungan ya dok ya di Antenatal Care ini. Nah dok, biasanya nih kelainan-kelainan yang ditemukan nih di tiap trimester ya dok, biasanya yang paling banyak ditemukan ini apa sih dok? Ya, jadi kelainan-kelainan yang paling banyak ditemukan itu sampai saat ini adalah kekurangan darah. Kekurangan darah. Jadi ibu-ibu hamil ini banyak yang anemia, ya, kekurangan darah merah. Oh rupanya waktu hamilnya nggak bisa makan, atau salah nih namanya ibu hamil itu ada perubahan pola nafsu makannya, yang bahasa awam itu ngidam. Iya, maunya buah aja, jadi dia kurang protein. Bisa jadi ini yang paling banyak. Nah, yang paling kita ketahui dan juga masih banyak adalah yang namanya preeklamsi. Nah, apa itu preeklamsi? Kalau dalam bahasa awam itu keracunan kehamilan. Nah, tahu-tahu tensi ibu ini tinggi. Iya, bengkak semua badannya. Kemudian kalau dicek urinnya ada protein yang bocor lewat ginjalnya. Nah, ini berbahaya ini. Gitu. Nah, ini yang paling banyak. Yang paling banyak ya, dok, betul. Oke, nah dok kan setiap trimester ini kayak punya ciri khasnya masing-masing nih dok ya. Nah, bagaimana sih ibu hamil ataupun ibu muda nih mungkin ya dok ya, sahabat terus di rumah yang baru pertama kali merasakan kehamilan, untuk apa ya, cara mengatasinya nih dok untuk keluhan-keluhan kehamilan di tiap trimester ini? Pada tiap trimester ya. Pada trimester pertama itu biasanya keluhannya itu mual, muntah. Ya tentunya sebelum obat nih, sebelum pakai obat nih, akalin lah. Misalkan makanan nih, makanan kalau hangat mungkin hangat sekalian, kalau dingin dingin sekalian. Boleh es. Loh, kan katanya ibu hamil nggak boleh minum es, nanti bayinya gede. Nah, itu mitos. Iya, nggak ada bukti lah. Betul, nggak ada bukti nanti kalau minum es bayinya gede. Kemudian kalau di luar kempes. Nggak gitulah ya. Jadi makanannya yang diakalin. Ibu harus bisa memilah dan memilih mana ini yang saya bisa terima. Jangan memaksakan, oh saya harus makan nasi. Kalau nggak bisa nasi, nggak bisa masuk, gantilah sumber karbohidrat yang lain seperti kentang, jagung, mungkin roti. Bisa dimodifikasi ya dok? Betul, dimodifikasi. Itu trimester pertama. Trimester kedua kalau masih ada mual biasanya tidak seberat pada trimester 1. Kalau mual di trimester 2 ini, ya kadang-kadang kalaupun terpaksa barulah minum obat. Dan obat pasti akan disiapkan oleh dokter yang memeriksa di fasilitas kesehatan itu. Khusus di rumah sakit Pelni pasti ada sudah. Ya nggak mungkin kan. Di trimester 3, nah keluarnya ini sudah mulai menyangkut persiapan persalinan. Kadang udah kenceng, mules. Nah ini kalau sebelum perkiraan persalinan, jadi kalau usia kehamilan itu normalnya 9 bulan 10 hari, 40 minggu dia lahiran, atau paling cepat 37 minggu lah gitu, 3 minggu maju masih aman. Tapi kalau sebelum itu kemudian ada kontraksi, nah ini yang bahaya. Jadi kontraksi ini bisa diatasi kalau belum ada pembukaan jalan lahir. Ya jadi harus segera diatasi. Kalau enggak nanti bayinya akan lahir jauh sebelum waktunya yang namanya prematur. Dan bayi yang prematur banyak akan mengalami komplikasi. Ya, jadi ini saat ANC-nya begitu. Jadi tiap trimester ada khasnya. Ada khasnya dok. Nah, yang menarik itu ini ya, sahabat Rusin semua ini juga di masyarakat nih. Jadi ANC itu sebenarnya tidak identik dengan tanya jenis kelamin, gitu. Jenis kelamin itu sekunder lah ya. Jadi ya penting, ya nggak penting gitu ya. Boleh diketahui, tetapi jangan jadikan tujuan utama. Prinsipnya
laki perempuan nggak apa-apa, saya sama aja. Sama aja dok ya. Yang penting dia sehat, baik, normal gitu. Iya betul Ya, sekali dok. nanti bikin lagi. Kalau Mbak Yalin boleh bikin lagi ya dok? Iya, Oke. boleh ya, boleh, tenang aja. Selama ibunya sehat ya dok Iya. ya? Oke, nah dok, nah tadi dari tiap trimester ini kan banyak ciri khasnya dok ya. Nah, Iya. tadi juga sudah disebutkan bahwa pemeriksaan ini minimal 4 kali ya dok ya selama proses Betul, kehamilan. minimal. Oke, itu penting banget ya dok ya. Nah, kalau Iya. misalnya tidak melakukan pemeriksaan kehamilan nih dok, tiap Iya. trimester nih, Iya. ada risiko nggak sih dok yang bisa dihadapi ataupun ditemukan oleh ibu hamil? Baik, jadi dok, kalau kita nggak sempat periksa gimana? Selama kehamilan ini tidak ada apa-apa, ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi kalau nggak diperiksa, tahu-tahu ibu datang kayak gini, misalkan nih ada bahaya datang, ada persiapan, ada sini ngau-ngau, kita kan siap-siap. Nggak tahu-tahu jedar di depan mata, kita mau bisa apa? Jadi tenaga medis ini, kalau pasien yang bermasalah itu datangnya dalam stadium lanjut, terlambat, atau sudah berat, ya tugasnya jauh lebih berat. Pertanyaannya jadi gini, bisa kembali jadi baik atau makin memburuk? Ya istilahnya terlambat. Coba misalkan kejang datang sudah terlambat. Coba misalkan bulan lalu sudah mulai diketahui tensinya tinggi, ya kan? Loh, kok mulai tinggi? Kita bisa atasi sehingga mungkin kejang tidak akan terjadi. Oke, jadi bisa diantisipasi. Bisa diantisipasi. Jadi sudahlah, ini di zaman modern gini kita masih bisa pakai BPJS, masih bisa pakai sarana yang lain. Ya sayang kalau tidak memanfaatkan fasilitas ini gitu. Kecuali mohon maaf nih, kalau kita ada di daerah yang terpencil, tidak ada fasilitas kesehatan. Nah itu keterbatasan yang gimana ya, kita nggak bisa menghindar lagi. Tapi kalau di Jakarta kemudian tidak antenatal care, itu ya salah dewe gitu. Karena fasilitas sudah ada ya dok ya. Iya, salah dewe kira ya, oh pengen ini ya gitu. Akses sudah ada juga ya dok ya? Ada semua, udah ada semua lengkap. Tenaga kesehatan ada, obat-obatan tersedia, apalagi di ibu kota kemudian tidak melakukan. Nah ini kan ya salahnya sendiri. Oke, jadi nggak ada alasan untuk tidak melakukan antenatal care ya dok ya? Iya, Oke. jadi ya dalam tanda petik ini wajib lah gitu. Iya. Karena untuk mempersiapkan ibunya juga ya dok ya menghadapi proses Betul, persalinan dan betul. pertumbuhan janinnya juga ya dok ya, dipantau terus ya. Oke nah dok, nah saat ini kan kita masih di masa pandemi COVID-19 nih dok. Ya. Ada perbedaan nggak sih dok antenatal care selama pandemi dan sebelum pandemi? Baik, jadi alhamdulillah ini kasus COVID-19 sudah sangat menurun dan situasi sudah kondusif lagi. Kembali semangat kita, ya, kembali semangat sebelum pandemi, ya. Iya, dok. Ya walaupun ingat tidak melupakan kewaspadaan. Iya, Ya. tetap harus waspada dok. Betul, jadi tetap harus waspada karena tentunya walaupun kita ingin kembali ke masa sebelum pandemi, ya tidak akan bisa sama seperti dulu, persis nggak bisa. Nah, lalu bagaimana? Kita tetap memberikan pelayanan yang optimal, ya. Jadi pelayanan antenatal care ataupun sampai nanti persalinan dan pasca persalinan di rumah sakit PLN tidak ada yang berubah, bahkan kecenderungan meningkat. Ya, kenapa? Karena kita juga sudah punya konsultan feto maternal, kemudian NICU kita juga ada, bahkan perlengkapan untuk perinatologi juga makin dilengkapi. Jadi dengan pandemi ini justru memberi pelajaran kita untuk makin bersiap, gitu. Jadi kita sudah beradaptasi. Bukan makin kendor kita, kita makin bersiap. Jadi jangan khawatir kalau, insya Allah lah kalau kesini peralatan kita lengkap lah, termasuk tenaga kesehatan kita siap 24 jam. Oke, jadi sahabat terus di rumah tidak perlu khawatir ya dok ya, Ya. karena pelayanan kesehatan sekarang sudah memodifikasi bentuk pelayanan yang sudah aman dan nyaman dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya dok ya. Loh, dan tidak perlu takut gini. Takut ke rumah sakit itu tempat COVID. Loh ya enggak. Ya, COVID itu ada di mana-mana, di mall juga ada. Bahkan kadang-kadang kenanya ini di mall. Kalau takut gitu ya gimana dengan kami nih? Ya takut ke rumah sakit, nggak jadi ke rumah sakit ini. Iya, dok.
Baik, jadi nggak usah khawatir lagi ya dok ya? Nggak usah Oke. khawatir. Asal tetap menerapkan protokol kesehatan. Betul, Oke. dan tetap waspada. Oke, nah dok, sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang mau disampaikan sama sahabat Rusni mengenai antenatal care ini dok? Ya, baik sahabat Rusni sekalian dimanapun berada, jadi penekanan pada antenatal care ini adalah satu, jangan khawatir datang, jangan takut datang, rutin datang sesuai jadwal, sehingga kita dapat menentukan apakah ini risiko rendah atau risiko tinggi. Kemudian kita bisa melakukan deteksi dini. Kalau kita menemukan kelainan, naudzubillahi min dzalik, semoga enggak. Tetapi katakanlah ada kelainan, kita bisa menentukan lebih dini. Nah, dari situ semua nanti pada kesimpulannya, untuk menentukan nih, ibu ini nanti memang bisa persalinan normal atau harus sesar. Ya, sehingga katakanlah harus sesar, ada persiapan nih, gitu. Jadi nggak datang mendadak, nggak tahu apa-apa, mulai banyak masalah. Tapi kalau kita persiapkan, namanya elektif terencana, jauh lebih baik daripada emergensi. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum melakukan operasi. Sehingga kalau ada persiapan, contohnya nih, ternyata HB-nya kurang, kita bisa siapkan darah. Nah itu yang lebih penting ya. Jadi jangan takut, jangan ragu, harus melakukan antenatal care sesuai jadwal yang ditentukan oleh tenaga medisnya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Dokter Adi. Jadi pemeriksaan antenatal care ini bukan hanya pemeriksaan ya dok ya, tapi perawatan untuk mempersiapkan ibunya dan juga janin yang dikandungnya. Ya, dok ya. Baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Dokter Adi. Sama-sama, Mas. Nah Sobat Rusni, gimana nih? Tadi udah ngedengarkan penjelasan dari Dokter Adi. Tentunya makin aware dong dengan proses kehamilannya. Nah, bagi sahabat Rusni yang ingin melakukan pemeriksaan atau konsultasi dengan Dokter Adi, bisa datang langsung ke Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu mulai pukul 10 pagi. Dan Sobat Rusni nggak usah khawatir, karena pelayanan atau pemeriksaan antenatal care di Rumah Sakit Pelni telah terintegrasi secara lengkap, mulai dari dokter spesialis obgyn, USG 3 dimensi, USG 4 dimensi, bahkan sampai dengan feto maternal. Dan untuk informasi lebih lanjut, Sobat Rusni bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi box. Dan untuk mengetahui informasi kesehatan terupdate dan promo menarik dari pelayanan Rumah Sakit Pelni, Sobat Rusni wajib untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Adi atas informasinya. Sama-sama, Mas. Ya. Salam sehat. Salam sehat.